Kita buka Markus pasal 4. Markus pasal 4. Bentar ya. Cari Markus pasal 4. Bentar. Ayat yang ke-26. Recording in progress. Ya. Kita belajar dari Markus pasal 4 mulai ayat 26. Udah mulai. Ya, suruh datang itu. Udah, cepetan. Suruh datang kata kode. Ya. Judulnya apa? Coba perhatikan dulu judulnya. Ayo, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Saudara, kekristenan itu bukan agama. Lalu apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Ayat 26. Nah, dalam hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita itu tidak bisa dan tidak boleh diatur secara agama. Ya, coba renungkan kalimat ini. Kekristenan itu ya bukan sebuah agama, tapi sebuah hubungan dengan Tuhan. Nah, hubungan kita dengan Tuhan itu digambarkan banyak contoh. Nah, salah satu contoh, Yesus itu suami, betul, mempelai laki-laki. Gereja itu mempelai perempuannya. Jadi dia suami, kita ini istrinya. Ada banyak contoh lagi. Tuhan Yesus penjunan. Apa bahasa Belanda penjunan? Kita ini tanah liatnya. Apa penjunannya? Apa ya? Ada ingat yang buat gerabah dari tanah liat itu? Yang dibikin dari tanah. Iya, dari tanah liat. Ya, tahu tuh ya? Oke. Iya. Nah, bejana. iya, tapi orangnya. Kalau bahasa Indonesia penjunan, bahasa Belandanya apa? Oke. Richard coba cari bahasa Belandanya yang buat gerabah itu. Bahasa Belandanya apa? Maker. Oke, ya. Lalu dia juga memberikan gambaran, dia itu pohon anggur, kita apanya yuk? Rantingnya, cabang-cabangnya. Dia juga memberi gambaran, dia itu gembala, kita ini domba. Nah, dari sekian banyak gambaran hubungan kita dengan Tuhan, itu ternyata tidak bisa diatur dalam agama. Nah, kenapa? Bedanya apa? Pelan-pelannya kita berpikir. Agama itu penuh peraturan enggak? Itu di gereja aja lihat liturginya. Nah, ada jamnya, ada tata caranya, ya ada pokoknya peraturan. Nah, kalau kita menyadari agama itu peraturannya jelimet, apa ya? Complicated. Bahasa Belandanya apa itu? Ruwet sekali. Ya. Itu agama. Nah, sekarang bayangkan. Ya, kita lihat. Bisa nggak hubungan suami istri itu diatur pakai sistem agama? Coba renungkan. Hubungan suami istri diatur pakai agama tadi. Nggak bisa, jadi lucu. Benar nggak? Jadi kayak robot kita ini. Ini loh yang membedakan. Hubungan gembala dengan domba-domba. Sama pertanyaannya. Bisa nggak diatur secara agama? Nggak bisa. Hubungan pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Bisa nggak diatur pakai cara agama? Nggak bisa. Nggak bisa. Apapun alasannya. Maka itu, saya minta maaf bagi yang belum pernah mendengar konsep ini, maka kekristenan itu jadi rusak ketika menjadi agama. Memang sebelum ada Protestan, ini sejarah. Itu Katolik dulu. Tapi, maaf,
Papa di surga pun tidak pernah menciptakan agama Katolik. Dia nggak pernah menciptakan agama Protestan. Pinkster juga tidak. Baptis juga tidak. Advent juga tidak. Reform juga tidak. Pokoknya Papa kita tidak menciptakan agama apapun. Agama-agama itu buatan manusia. Kembali kepada kekristenan. Dalam Kristen kita melihat begitu banyak. Betul tak? Aliran ini, aliran itu. Nah, yang menyedihkan, semua yang ada di dalam istilah gereja ini, mereka itu pakai dasar yang sama. Bible. Alkitab. Kenapa dasarnya satu, kok bisa jadi begitu banyak? Dan begitu banyaknya kita sampai bingung. Mau yang mana ngikuti itu? Hari ini kita akan menemukan fakta ini. Bahwa agama, apapun sebutannya, untuk Kristen dulu lah Katolik, bukan Tuhan yang buat. Itu akal manusia. Dan agama-agama itu justru membuat kita makin jauh satu dengan yang lain. Betul nggak? Sampai hari ini, maaf ini kok saya ngomong. Orang Katolik suruh masuk gereja Pentakosta. Oh, nggak akan mau. Orang Pentakosta suruh masuk gereja Katolik juga tidak mau. Yang Protestan juga nggak mau, yang Baptis, yang Advent. Waduh, kacau semua. Maka itu hari ini kita akan belajar. Sudah biarin mereka. Kalau kita punya saudara, punya keluarga, dalam konteks agama-agama seperti itu, nggak usah diajak berdebat, biarin saja. Yang penting kita menunjukkan kesaksian hidup kita yang mau taat kepada Tuhan. Tunjukkan. Maka orang akan tertarik melihat hidup kita yang seperti itu. Ngerti sekarang ya? Jadi agama itu buatan manusia. Bukan buatan Tuhan. Termasuk agama apa saja. Nah, buktinya apa? Kalau agama-agama itu buatan manusia, bukan buatan Tuhan. Walaupun semua agama pasti berdoa menyebut nama Tuhan. Buktinya ada dua yang paling kelihatan. Bahwa agama-agama itu bukan buatan Tuhan, tapi buatan manusia. Satu bukti yang penting. Kenapa mereka saling perang sendiri? Antara agama. Kalau dari Tuhan, nggak mungkin Tuhan suka perang. Betul ya? Dia maunya damai. Hal kedua, bukan dari Tuhan agama-agama itu. Buktinya, masing-masing mereka punya konsep surga yang sama atau beda. Ayo, agama-agama itu punya konsep tentang surga sama atau beda? Beda. Beda. Nah, itulah bukti bahwa agama itu bukan dari Tuhan, tapi dari manusia. Kan hasilnya. Maka itu ketika Tuhan Yesus datang, Dia tidak menciptakan agama baru. Tidak. Sebelum Kristen sudah ada Buddha, ada Hindu, dan ada banyak lagi yang lain. Tapi sayang, manusia menciptakan agama itu. Nah, ingat ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan lewat Markus pasal 4. Coba kalimat pertama ayat 26. Bunyinya apa? Kalimat pertama ayat 26. Lalu kata Yesus, Ya. beginilah hai kerajaan Allah itu. Nah, sebentar ya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan surga itu. Dia tidak menyebut tentang satu agama. Dia hanya menyebut hal kerajaan surga. Yang di Zoom, saya lupa, suaranya jelas nggak ya? Ya, saya Filipus. Yang di Zoom suara jelas? Bagus, jelas. Bagus ya? Oke. Nah, ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Hal kerajaan surga itu. Terus semua baca bareng-bareng. Atau dari awal. 1, 2, 3. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah.
Terus? Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Sederhana sekali, sangat simpel. Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita tentang surga. Nah, kalau bicara tentang surga dari pandang agama, wah, kita bisa pusing. Yang agama ini bilang surga itu begini, dan caranya masuk harus begitu. Yang agama satu lagi bilang begini, bilang begitu. Banyak peraturan. Bahkan di dalam kekristenan sendiri, ngeri, masing-masing gereja Kristen itu punya doktrin beda-beda tentang surga. Tapi Tuhan Yesus sangat sederhana. Beginilah hal kerajaan surga itu. Seperti orang menaburkan benih di tanah. Nah, kita tahu bukan benih itu adalah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan ditaburkan dalam hidup kita. Nah, masih ingat dia pernah memberi perumpamaan? Ada 4 macam tanah. Masih ingat ya? Di Matius 13. Sama-sama dapat firman. Sama. Tapi tanah yang pertama seperti jalanan. Karena keras. Nggak digali. Dilempar begitu aja. Di atas jalanan. Nggak bisa tumbuh. Tuhan Yesus berkata, datanglah burung. Dan makan benih firman itu. Tanah yang kedua. Maaf saya nggak hafal urutannya. Tanah yang berbatu-batu. Mendengar firman. Ditaburi benih. Tumbuh. Tapi karena tanahnya sedikit. Nggak lama dia mati. Tanah macam ketiga, ditaburi benih, tapi tanah itu banyak duri. Pohon-pohonan yang ada duri. Tumbuh firman itu. Tetapi tidak lama. Mereka mati karena kecocok duri itu. Nah, saudara perhatikan. Sama-sama dengar firman. Ternyata hati kita ini yang menentukan. Seperti jalanan. Artinya apa? Nggak mau hidup tetap di dalam Tuhan. Jalan aja hidupnya itu. Mengembara terus. Berapa banyak? Maaf ini kalau ada keluarga kita. Kristen. Tapi masih percaya kuasa gelap. Betul nggak? Ada nggak itu? Masih panggil. Maaf orang pintar. Dukun. Dan punya perkataan bukan sama saja. Juga nanti ke Tuhan. Nah, itu tanah model jalanan. Rajin ke gereja. Rajin. Tapi nggak menetap di dalam Tuhan. Firman itu nggak bertumbuh, nggak berakar. Jadi ya, hilang begitu saja. Tanah yang berbatu-batu. Dikatakan oleh Tuhan, itulah hal-hal yang penuh kepahitan dalam hidup. Ya, tidak mau melupakan masa lalu. Jadi batu-batu penghalang itu selalu dibawa ke belakang terus, nggak pernah bisa lihat ke depan. Dengar firman, tumbuh firman itu, tapi nggak lama. Tanah yang berduri, dikatakan hidup yang penuh kekhawatiran, rajin ke gereja, luar biasa, tapi takut hidup nanti masa depan bagaimana, nanti bagaimana. Nah, firmannya itu mati. Nah, saudara, inilah 3 alasan mengapa orang yang baca Alkitab sama, Alkitabnya sama semua, tapi hasilnya kok lain. Itu tergantung hatinya model apa. Berarti masing-masing kita bisa menafsirkan sesuai dengan apa suasana hati kita. Wah, ini berbahaya sekali. Nah, Tuhan ingatkan, tanah yang keempat, itu yang paling baik. Begitu mendengar, langsung masuk ke tanah, berakar, bertumbuh, dan hasilnya luar biasa. Amin. Amin. Nah, mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Hati kita ini tanah yang model apa? Maka itu benihnya nggak salah. Yang salah hati kita dalam menerima. Kita masih ingat 12 murid Tuhan Yesus. Betul?
Kenapa ada 3 yang bengkok? Petrus, Yudas, Thomas. Coba perhatikan. Apakah khotbah Tuhan Yesus untuk yang 9 itu beda dengan yang 3? Ayo, sama atau beda? Sama. Loh, kenapa yang 3 bisa bengkok? Padahal khotbahnya sama. Ayo renungkan. Apakah Tuhan Yesus pernah sakit kepala itu nggak ngajar, terus minta guru lain? Ada nggak begitu? Tidak. Tiap hari, bahkan sampai hari Sabat pun tetap mengajar. Sampai imam-imam kepala orang Farisi ahli Taurat marah. Kenapa kamu nggak hormati hari Sabat? Nggak hormati hari Sabat. Bayangkan, sekolah nggak pernah libur, yang ngajar tetap sama, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa yang 3 bisa bengkok? Mau saya tanya, jangan tersinggung. Kira-kira kita dengar khotbah yang sama, bisa bengkok nggak? Bisa sekali. Maka tuh motivasi ini yang menentukan. Saya beri contoh lagi, maaf ya. Siapa percaya ada orang di gereja duduk, ikut memuji Tuhan, ikut dengar firman, tapi hatinya nggak di gereja. Nah, itu dia. Dengar khotbah yang sama, pakai Alkitab yang sama, tapi hatinya nggak ada di situ. Bisa nggak duduk dengar khotbah? Aduh, utangku ini, aduh, kreditku ini nanti bagaimana? Aduh, nanti ini bagaimana? Aduh, dia belum bayar utangku. Duduk di gereja, maaf loh ini. Atau duduk di gereja, tapi pikirannya bisa kemana-mana, nggak bisa konsentrasi penuh. Kenapa tertawa? Iya toh, itulah manusia. Maka itu kita harus periksa hidup kita seperti apa itu. Wah, Tuhan kita memang luar biasa. Sabarnya itu, betul nggak? Sabar sekali. Nah, Markus 4 yang baru kita baca sampai ayat 27. Ditabur benih itu di dalam tanah. Nah, tanah itu bukan tanah-tanah yang di luar, tapi kita kan dibuat dari tanah, bukan? Nah, di hidup kita ini sebagai tanah, Tuhan taburi benih. Muncul apa, jadi apa? Dikatakan orang itu pulang setelah menabur, dia nggak tahu bagaimana, malam hari, besok, pagi lagi, tumbuh dari dalam tanah. Tapi orang itu nggak tahu bagaimana prosesnya. Nah, artinya begini. Firman Tuhan yang kita dengar itu perlu waktu. Ya, perlu waktu. Perlu waktu apa? Untuk bertumbuh. Nggak bisa buat cepat-cepat. Saya beri contoh lagi. Kecambah, tauge, itu tanaman atau bukan? Secara fakta. Tauge itu kecambah, itu tanaman atau bukan? Tanaman. Tapi nggak tahan lama. Ya, Betul, nggak tahan lama. ya. Kenapa? Ya karena nggak ditanam di tanah itu. Jadi firman pun bisa jadi kecambah di hidup kita. Karena cepat jadinya. Ya, orang buat kecambah itu cepat, cuma berapa hari sudah jadi. Tapi itu bukan pohon, itu bukan tanaman. Maka itu kita perlu periksa di hidup kita ini. Benih yang Tuhan taburkan di hidup kita, itu berupa apa? Tanahnya itu modelnya bagaimana? Itu akan menentukan. Ayat 28, lanjutkan. Ayat 28. Ya, 1, belum semua. 1, 2, 3. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, Ya. mula-mula tangkalnya, lalu buahnya, kemudian butir-butir yang penuh isi dalam butir itu. Ya, cukup sampai 28. Perhatikan kalimat pertama. Bumi, tanah, dengan sendirinya. Nah, lagi sekali. Yang dimaksud bumi, tanah itu siapa?
Kita. Karena kita dibuat dari tanah. Dengan sendirinya menumbuhkan biji yang ditanam tadi. Terus berbunga, ya terus ada bulir. Itu kalau gandum atau padi kan bulir toh, ya bukan bunga, lalu keluar biji-bijinya. Nah, ini hari Kamis. Kalau saya ambil contoh, minggu yang lalu, jadi 4 hari yang lalu, kita dengar khotbah bukan di gereja. Iya. Oke, saya nggak tanya khotbahnya apa, bukan itu. Nah, ketika firman disampaikan, berarti bumi ini ditanami, ditaburi benih. Nah, ini sudah 4 hari ini istilahnya begitu. Iya toh? Nah, kita nggak tahu ini terjadi apa dari dalam tanah itu. Saudara, kalau hidup kekristenan kita seperti ini, setiap kali kita dengar firman, dengar khotbah, benih masuk. Nah, tolong dijaga. Tolong dirawat. Secara alam saja. Benih bisa tumbuh. Tapi bisa ada gangguan nggak? Bisa. Nggak cuaca? Betul? Ya. Burung atau binatang lain? Iya. Atau ulat, cacing di dalam tanah? Pokoknya bisa ada gangguan. Seperti itu juga dalam hidup kita. Tantangan. Tantangan ada, kesulitan hidup, tekanan hidup, macam-macam. Wajar nggak sebagai manusia, kalau sudah kena tekanan, kena masalah, kena gencetan, kena macam-macam, hilang firman itu. Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Nah, coba renungkan. Minggu, ini contoh saja. Baru dengar khotbah, waduh, hadirat Tuhan luar biasa. Nggak usah tunggu Senin. Pulang gereja, mobil kita diserempet orang. Hilang tuh benih. Nah ini, betul nggak? Bisa terjadi. Atau begitu selesai gereja, waduh, tadi dengar khotbah yang luar biasa. Buka HP, ada orang maki-maki. Bisa nggak itu? Bisa. Nah, maka itu tergantung bagaimana. Hilang benih yang baru ditabur tadi. Tapi puji Tuhan, Bapa di surga selalu memberi kita waktu. Betul? Senin kita bisa dengar firman, atau Selasa kalau mau, atau Rabu, atau seperti hari ini Kamis kita bisa dengar firman. Ditaburi lagi. Amin. Amin. Terus. Dia akan tumbuh. Nah, ini prinsip yang gampang dalam hidup kita. Jangan lupa, hal kerajaan surga itu seperti orang menabur benih di tanah. Nah, berarti kalau ada benih, misalnya kita tanam biji, ya sekarang sudah masuk winter, orang Belanda ini ya, sudah banyak nanam apa itu? Seperti tulip ya, apa namanya bijinya itu Krokus ya. ya, Bol. bolnya ya, kita tanam, biasanya begitu. Nah, apapun yang kita tanam, misalnya kita tanam biji jeruk, jangan berharap dong panen pepaya. Kacau tuh orang. Ya. Kalau kita nanam bijinya bunga tulip, ya jangan harap tumbuh mawar, rose. Nggak bisa. Nah, saudara, kita semua sadar, gampang untuk mengerti ini. Benih yang ditaburkan Tuhan Yesus adalah firman. Amin. Amin. Maka kalau kita jaga benih itu, nggak diganggu burung, nggak diganggu binatang lain, nggak diganggu cuaca, kita jaga baik-baik, maka jadi pohon firman. Buahnya apa? Firman. Betul? Nah, kita buka sekarang, kita tinggalkan dulu Markus 4, Galatia 5. Ada 9 macam buah saja yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Galatia 5, mulai ayat 22. Nah, benih ini yang ditunggu oleh Tuhan untuk jadi pohon
berbunga, dan jadi buah. Nah, inilah kerajaan surga itu, jangan lupa. Ya. Baca Galatia 5:22. Bentar, sudah? Oke, 1, 2, belum. Galatia 5:22 dan 23. Udah ya? 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, 1. Terus sukacita 2, damai sejahtera 3, kesabaran 4, kemurahan 5, kebaikan 6, kesetiaan 7, terus kelembutan 8, penguasaan diri. Terus ada kalimat terakhir ini penting, ayat 23. tidak ada hukum yang menentang 9 buah roh ini. Wah, ini luar biasa. Tidak ada hukum yang menentang 9 buah roh ini. Coba lihat lagi. Buah pertama, kasih. Kedua, sukacita. Ketiga, damai sejahtera. Keempat, kesabaran. Kelima, kemurahan. Nggak pelit ya. Keenam, kebaikan. Ketujuh, kesetiaan. Kedelapan, kelemah lembutan. Kesembilan, penguasaan diri. nah, yang ikuti di rumah juga, perhatikan. Papa di surga nggak minta ratusan buah. Waduh, kalau minta ratusan buah saya nyerah dulu, maaf Tuhan. Bahkan 15 buah saja tidak. 10 saja tidak. Cuma berapa yang diminta? 9. Ayo jawab. 9 itu banyak atau sedikit? Sedikit. Maaf, jangan tersinggung. Saya tanya ini, yang ikuti di rumah juga. Memang kita nggak akan ingat tahun berapa pertama kali kita mendengar khotbah. Pasti lupa, ya. Tapi kan sudah banyak kalau sampai umur kita sekian ini. Maaf, pertanyaannya. Masa sih satu aja nggak ada dari 9? Ngerti nggak pertanyaannya? Jangan mati ya, jangan maaf. Masa sih ditaburi benih ratusan kali belum? Kalau kita sudah dengar khotbah ratusan kali atau lebih? Lebih ya. Lebih, bayangin. Pertanyaannya ini loh, jangan tersinggung. Masa sih nggak ada satu aja yang jadi? Ngerti? Seharusnya ada nggak sih? Ada. Seharusnya ada. Dalam hati jawab dalam hati. Kira-kira kapan? Ini loh masalahnya. 9. Nggak banyak. Mulai di yang 4 hal pertama aja. Nggak usah sampai 9. 4 hal pertama saja. Kasih. Ada. Ayo, sudah sekian tahun, sekian banyak tahun kita dengar khotbah ditaburi benih. Ada nggak sih? Ada. 80%. Aduh, 80%. Itu namanya belum matang buahnya. Belum mana-mana. Serius, saudara. Ayo kita ngomong apa adanya lah. Jangan bangga. Misalnya, saudara punya pohon apa ya? Pohon apel lah di rumah misalnya ya, di halaman kita. Jangan bangga. Wih, pohon apel itu sering berbuah loh. Terus teman-teman tanya, kok nggak pernah kelihatan? Tetapi sering. Saya punya jawaban. Loh, katanya sering berbuah, kok nggak pernah kelihatan? Ya, waktu buahnya masih muda-muda dimakanin burung. Ya berbuah toh, tapi dimakan burung. Kirain dimakan sendiri. Masih kecil kok, masih nggak bisa. Nah itu loh saudara. Saya percaya banyak di antara kita pasti sudah pernah keluar buah-buah ini. Cuma nggak sampai matang.
nggak sampai masak. Karena ada gangguan yang lain lagi. Setengah matang. Tengah matang bikin sakit perut. Oke, Banyak godaan. banyak godaan itu. Saudara, kembali ingat tuh ayat 26 tadi. Inilah hal kerajaan surga itu. Ada orang menabur benih, jatuh ke dalam tanah. Orang itu tidur, pagi bangun, malam tidur lagi, nggak tahu jadinya seperti apa. Bumi itu menumbuhkan. Jadi kerajaan surga itu bukan soal agama ini, agama itu, peraturan ini, peraturan itu, sembahyang pagi sekian jam, sembahyang siang setengah jam, atau sekian jam, hafal ratusan ayat, tidak. Apa kerajaan surga? Ada nggak 9 buah itu muncul di hidup kita? Karena kalimat terakhir ayat 23 Galatia 5, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya apa? Ini hebat sekali. Kalau orang menyatakan kasih, ditentang orang enggak? Tidak, karena semua orang membutuhkan kasih. Bahkan enggak cuma orang. Lihat di Belanda, banyak orang-orang yang punya pohon di rumah diajak bicara. Loh, betul enggak? Iya. Saya pertama kali ke Eropa itu, karena di Indonesia waktu itu ya belum ngomong. Hah, pohon di rumah diajak ngomong. Ternyata beda. Pohon aja bisa menikmati kasih sayang, kasih. Anjing, kucing juga. Semua kehidupan. Maka itu nggak ada yang menentang. Buah kedua, sukacita. Ada nggak sukacita itu nyata di hidup kita? Walaupun hidup banyak masalah, banyak kesulitan, Banyak tantangan. banyak tekanan, tantangan. Tapi kalau buah sukacita itu nyata, nggak ada yang menentang. Amin. Amin. Ya. Kalau orang yang punya buah-buah ini di pekerjaan dimanapun juga, dalam saya pakai kalimat ini, dikangenin orang nggak? Iya. Ya. Nah itu dia. Maka itu cek ya, cek hidup kita masing-masing. Bagaimana teman-teman kita sekantor? Kalau kita nggak masuk, waduh syukur. Maaf. Berarti kita duri itu. Tapi kalau kita telat saja, kenapa nggak datang? Kenapa telat? Karena ada buah itu. Orang Membutuhkan tenaga. apa saja pokoknya, tenaga dibutuhkan, ringan tangan, orangnya ada kasih, ada sukacita, Damai sejahtera. ada damai sejahtera. Yang ketiga ada kesabaran. Yang keempat, ya 4 ini dulu dah, yang 5 nanti berurusan nanti. Karena untuk nyatakan buah pertama, kedua, ketiga, keempat ini sudah cukup susah loh. Yeah. Amin. Betul nggak? Cukup susah itu. Yeah. Tapi kita harus berjuang. Biarkan buah pohon itu, benih itu mati lalu jadi pohon. Biarkan dia tumbuh. Saya perhatikan tadi ya, di ayat 27. Orang itu nggak tahu bagaimana terjadinya. Karena bumi itu yang kerja sendiri. Nah begitu pula di tanah hidup kita ini, di tubuh kita, di daging kita. Itu terjadi sesuatu yang kita nggak pernah tahu. Akhirnya orang lain akan melihat buah-buah itu dalam hidup kita. Amin. Maka itu yang penting, bagaimana kita menjaga, memeliharanya. Jangan sampai dicuri, diganggu. Ya, apa saja ada macam-macam gangguan dalam hidup. Ayo mulai hari ini saudara, kita serius tentang firman ini. Ditabur tiap saat loh. Ya toh? Seminggu rata-rata ada nggak ya 2 kali, 3 kali kita dengar firman? Ya bisa. Bahkan kalau mau yang tiap hari loh. Keliling ke rumah ini, ke rumah itu pesan doa, silakan. Online. Online, oh ya online juga. Live Betul. stream. Live streaming. Maka itu kerajaan surga itu seperti ini. Bagaimana tumbuhnya? Jadinya bagaimana? Maka itu kenapa nggak sedikit loh, berarti banyak. Orang-orang nggak mau percaya Tuhan Yesus.
Gara-gara buah yang kita keluarkan buah yang pahit, buah yang asam, atau buah yang tidak bermanfaat sama sekali. Dan akhirnya Tuhan yang ikut, yang terkena karena kelakuan kita. Akar pahitnya. Maka itu hari ini saudara, kita harus mengambil keputusan sungguh-sungguh. Hidup yang benar, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Ingat loh, tidak ada hukum yang bisa menentang hal-hal itu. Enggak ada. Kolose 2 ayat 6. Kita lihat, masih bicara tentang pohon. Kolose 2 ayat yang ke-6. Roh Kudus tolong kami supaya benih yang Tuhan tabur di tanah hidup kami ini tidak sia-sia, tapi jadi pohon, lalu berbunga, berbuah, dan orang bisa menikmati. Tolong kami Roh Kudus. Udah, Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Kolose bisa. Udah? Baca 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Nah, stop. Kan kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus. Terus Tuhan kita. ya. Karena itu Hendaklah hidupmu tetap di dalam Nah, tetap di dalam Yesus. Saya kembali memberi contoh Markus 4. Ada nggak petani sebodoh ini? Tadi pagi dia nanam benih. Malam ini tidur. Besok dia bangun, kembali ke ladang, dia korek-korek tanahnya lagi. Oh, masih ada benihnya. Dia tutup. Pulang, malam tidur, besok balik ke sana, dikorek-korek lagi. Mati. Lo ngerti gak ilustrasi ini? Ini petani bodoh. Ya matilah. Mati. benihnya. Ya nggak tumbuh-tumbuh. Meraju dia. Nah, merajuk. Ini loh arti kalimat Kolose 2:6. Hendaklah hidup kita baca. Di dalam Tetap. Kata tetap ini penting. Di dalam Kristus. Jangan dikorek-korek tanah itu. Biar di situ. Contoh. Bisa nggak hari Minggu? Aduh. Kita tuh menikmati Tuhan luar biasa. Senin Selasa Rabu keluyuran. Lupa Tuhan. Waduh, macam-macam lagi. Lo bisa nggak? Bisa. Bisa. Terus Kemis sadar, aduh ya Tuhan ampuni aku, balik. Jumat kumat lagi. Terus Sabtu ingat, aduh besok mau ke gereja. Ayo, baik-baik dulu. Ngerti contoh ini ya? Berarti kita tidak tetap di dalam Yesus. Pelan-pelan. Pelan-pelan maunya sendiri, keluar masuk dalam Tuhan. Ya seperti petani on tadi, korek-korek tanahnya. Yang gak tumbuh-tumbuh dia. Biarkan. Terus setelah tetap dalam dia, apalagi? Ada berapa? Ayat 6. Sudah selesai belum ayat 6? Sudah, ayat 7 sekarang. Hendaklah kamu berakar di dalam Nah, stop lagi. Hendaklah kita berakar. Di dalam siapa? Dia. Tuhan Yesus. Oke, ini ilustrasi. Ada tuh di antara kita atau teman-teman kita pulang ke Belanda dari Indonesia bawa bibit sesuatu. Ada ya? Entah itu jeruk atau apa? Ada ya? Yang dari Indonesia bawa Bibit cengkeh. cengkeh. Oh susah kalau cengkeh. Susah. Karena itu yang bawa pohon ya. Ada yang bawa serai, ada yang bawa macam-macam. Nah pertanyaannya. Walaupun pohon itu dari Indonesia. Tapi kalau ditanam di Belanda. Jadi besar. Bukan jadi besarnya. Berarti pohon itu hidup dari tanah Indonesia atau tanah Belanda. Tanda Belanda. Ya seperti itu. Kita memang berasal dari dunia ini. Tapi begitu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, kita diminta berakar di dalam Dia. Seperti pohon tadi. Ada orang Indonesia pulang ke Belanda dan Indonesia bawa pohon. Nah, kalau pohon itu ditanam di tanah Belanda, berarti pohon itu hidup dari tanah Belanda. Kalau firman ini berkata,
hendaklah kamu berakar di dalam dia. Dalam siapa dia? Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Berarti hidup kita dari Kristus. Tuhan Yesus. dari Tuhan Yesus. Bukan dari dunia ini. Dari Tuhan Yesus. Berarti kita pasti jadi seperti siapa? Kristus. Kristus. Saudara, inilah hal kerajaan surga itu. Kita ditanam di dalam dia, berakar di dalam dia, maka kita bertumbuh di dalam dia. Amin. Ini luar biasa. Nyimpang sedikit, ini pelajaran Buddha. Kalau saudara perhatikan, orang agama Buddha itu simbolnya pasti teratai. Ya. Ya. Kenapa? Karena teratai itu punya filosofi yang luar biasa. Teratai, bahasa Belandanya apa teratai? Lotus. Lotus, Oh, ya. lotus. Ya. Ya. Tidak ada pohon teratai yang hidup di luar lumpur. Mereka nggak bisa hidup dari tanah yang bersih, harus lumpur. Tahu ya kata lumpur? Ya. Ya. Dari yang kotor itu. Tapi aneh, bunga teratai nggak pernah berlumpur. Nah itu filosofi orang Buddha. Bersih. Bersih. Maka itu Buddha selalu mengajarkan baik, kebaikan, kebaikan. Nah kalau bunga teratai saja bisa kok. Hidup dari lumpur, tapi keluarnya bersih. Apalagi kita. Ditanam dan berakar di dalam Tuhan Yesus. Yang kudus. Kita harus kudus. Amin. Karena tanahnya itu kudus. Nah inilah yang Tuhan minta. Ini disebut hal kerajaan surga itu. Kita tidak selalu tinggal dalam kumpulan orang-orang benar. Ya. Betul, hari-hari justru kita lebih banyak di kumpulan orang dunia ini. Ya. Nah, bagaimana cara kita mencerminkan buah-buah Roh Kudus ini tadi? Ngerti ya maksudnya ya? Di tengah saudara-saudara kita, teman-teman kita, aduh, ngomongnya saja beda. Dulu mungkin kita seperti mereka, tapi hebat Roh Kudus. Begitu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan di hidup kita, Roh Kudus bekerja di hidup kita. Firman itu bekerja. Coba renungkan. Kita nggak enak loh dengan mereka ngomong gitu. Ada dulu kan kita gitu juga. Iya toh? Berubah. Amin. Ada rasa nggak enak. Nah, itu berarti sudah mulai kelihatan. Ayo teruskan. Sampai 9 buah ini nyata di hidup kita. Sudah ada benih. Sudah ada benihnya. Amin. Nah, saudara, akhirnya kalau mereka melihat cara hidup kita, cara kita bicara, cara kita berpikir, cara kita menganalisa sesuatu, cara kita membuat keputusan, mengambil keputusan, dan beda dari mereka semua. Dan mereka kenal kita dulunya seperti mereka juga. Kira-kira mereka memuliakan Tuhan? Ya. Ya. Nah, ini perubahan-perubahan dalam hidup kita. Wih, Tuhan kita itu luar biasa. Amin. Amin. Inilah firman itu. Lagi sekali, hal kerajaan surga. Tuhan Yesus berkata luar biasa. Jadi terang dunia. Jadi terang dunia yang di dalam gelap. Amin. Ayo, kalau saya pakai pertanyaan ini, jangan salah jawab. Kalau gitu menghasilkan buah roh itu gampang atau susah? Ayo, jangan sampai salah jawab. Gampang. Gampang. Ya. Sebab tanahnya sudah ada. Benih. Benihnya juga Sudah sudah ada. ada. Ya. Tinggal menjaga saja. Supaya nggak diganggu oleh binatang, oleh cuaca, atau oleh apa. Merawat. Merawatnya. Sebetulnya nggak susah. Tanahnya sudah ada kok, yaitu hidup kita ini. Benihnya juga sudah ada, firman Tuhan. Tinggal menjaga saja.
Oh, betapa indahnya kalau hidup kita seperti ini. Amin. Amin. Orang-orang akan percaya Tuhan Yesus bukan karena agama, damai sejahtera. Mereka melihat perbedaan. Itu saja yang Tuhan cari. Maka itu mulai hari ini, ayo kita cintai firman. Lebih daripada apapun juga. Karena firman itu benih yang terus akan bekerja di hidup kita. Kita nggak perlu repot-repot hanya menjaga. Dia bekerja sendiri di dalam kita. Kita nggak tahu gimana cara mereka membuatnya. Tubuh ini, tanah ini yang tahu, bumi ini yang tahu. Maka dengan cara seperti itu, hidupnya akan luar biasa. Amin. Ya. Saudara, ayo mulai hari ini kita melakukan kebenaran ini dengan sungguh-sungguh. Dengan sukacita. Dengan sukacita. Sebelum saya akhiri, ada yang mau tanya? Tidak. Ayo, yang mau tanya siapa? Apa-apa, ayo. Diskusi. Supaya firman itu bekerja luar biasa di hidup kita. Mengerti. Mengerti ya? Ya. Terus cintai firman. Cintai. Pelihara. Ya. Ayat terakhir. Supaya kita makin. Tadi belum selesai. Ayat 7-nya ya. Belum. Berakar dalam dia terus. Coba. Ayat 7 Kolose 2 tadi. Dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan dalam hatimu berlimpah dengan syukur. Ini pupuknya. Amin. Amin. Pupuknya selalu mengucap syukur. Berterima kasih. Berterima kasih dalam keadaan yang setidak enak apapun juga. Amin. Saya ulang, ini pupuknya. Maka itu kalau orang rajin ke gereja, rajin dengar firman, ikut kegiatan apa-apa, tapi hidupnya ngomel melulu, mengeluh melulu, nggak jadi apa-apa. Begitu saya katakan pupuknya ini sederhana, melimpah dengan syukur. Tersenyum terus. Setan paling takut kalau mereka lihat kita tersenyum. Amin. Ya, kenapa kalau setan takut kalau lihat kita tersenyum? Karena tersenyum itu artinya kita tidak menyetujui apa yang mereka buat. Ya. Tersenyum itu menandakan kita menyetujui apa yang Tuhan buat. Amin. Kalau kita ngomel, berarti kita menyetujui yang setan buat. Ya, mengeluh. Mengeluh terus seperti itu. Wah, setan besar kepala. Ya. Kita beri kesempatan dia untuk itu. Jelas ya? Nah, Jelas. ayat terakhir. Filipi 4 ayat 4. Ini pupuk yang hebat tadi ya. Filipi 4 ayat yang keempat. Terima kasih Bapak, engkau begitu sabar terhadap kami. Filipi 4 ayat 4. Tunggu. Ya, Filipi 4 ayat yang 4. Ayatnya nggak panjang, pendek, tapi hasilnya luar biasa. Udah, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Bersukacitalah senantiasa. Artinya nggak ada kesempatan ngomel. Nggak ada kesempatan mengeluh, nggak ada. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya sudah, kalau ini perintahnya. Dimaki-maki orang bilang puji Tuhan. Amin. Amin. Dikata-katain orang puji Tuhan. Amin. Ya, prinsipnya begini. Kalau ada orang kasih kita sesuatu dan kita tidak mau, maka yang dikasih itu kembali kemana? Ke orang yang punya. Ya, oke. Kalau kita dikasih orang sesuatu yang enak sekalipun, yang tidak enak sekalipun, tapi kita menolak, nggak mau terima, terus barang itu kembali kemana? Ya Si pemberi. ke pemberi. Nah, Iya. kembali si Iya, pemberi. ke pemberi. Iya. Betul? Ya. Harusnya kita ini pintar. Iya. Loh, kok dia Tapi bilang? biasanya tidak enak. Nah itu dia.
Jadi kalau ada orang maki-maki, jangan diterima. Maka makiannya Maki lagi. oh, jangan. Loh, rusak ini. Ya coba. Belum 2 menit. Iya, belum. 1 menit aja belum. Coba ya. Saya ulang lagi. Jadi kalau ada orang kasih kita sesuatu dan kita tidak mau, kita menolak. Berarti yang sesuatu itu kembali kemana? Iya. Iya. Oke? Kalau kita dimaki-maki, jangan terima. Kembalikan. Iya. Jadi makanya kena dia sendiri. Ya sudah. Bersuka Bukan cita. pas. Nanti kan ada apa-apa. Dia terima semuanya. Dia yang double. Iya, dia double betul. Bersuka cita. Karena bersuka cita. Sudahlah saudara. Orang mau ngomong apa, mau nuduh apa, asal kita nggak berbuat seperti yang dia tuduh ya. Jangan terima. Senyum saja. Nanti kembali ke dia. Ya udah. Jadi yang rugi siapa? Dia. Ya. Kalau kita terima, yang rugi siapa? Kita. Yang untung dia. Iya. Karena bebannya hilang dan dia kita ambil. Bodohnya. Kenceng. Loh betul nggak? Sederhana hidup ini. Itulah kekuatan firman yang luar biasa. Amin. Percaya nggak hidup seperti itu? Tenang, lega, aduh enak sekali. Jadi orang mau kasih apa saja. Kalau kita tidak mau, itu balik ke orang itu. Iya. Udah balikin aja. Apalagi yang sampah-sampah. Ngapain dikirim sampah diterima? Kalau dikasih kue. Ya lain dong. Bukan kue kalau dikasih cien. Iya, pokoknya ini konsep yang Yesus beri. Maka itu kenapa ketika tergantung di kayu salib dia bisa berkata yang luar biasa. Papa ampuni mereka. Amin. Karena mereka Tidak tahu apa yang mereka mereka lakukan. lakukan. itu luar biasa. Amin. Inilah buah roh yang membuat dunia akan kagum. Oh itu murid Yesus. Nah, itu dipermuliakan bukan? Amin. Hidup seperti ini tenang sekali. Enak, nyaman betul. Tidur tenang. Tidur tenang. Makan nggak makan tetap enak. Sering puasa itu sehat. Betul tidak? Sering puasa itu sehat. Tuhan memberkati kita semua. Ayo semua jadi pelaku firman. Luar biasa bukan? Dan inilah kerajaan surga itu. Haleluya.